Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Februari pada hari ini identik sebagai bulan kasih sayang. Karena di pertengahannya ada hari yang disebut sebagai hari kasih sayang atau Valentine Day. Pada hari itu, banyak muda-mudi yang terlihat berlebihan dalam menunjukkan rasa cinta dan rasa kasih sayangnya kepada teman yang mereka anggap istimewa. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi kaum muslimin tentang asal-usul sejarahnya, dan bolehkah umat Islam ikut merayakannya. Konon, Valentine Day berasal dari budaya dunia barat atau Eropa, sehingga hal ini tidak mempunyai akar dalam budaya Indonesia. Asal mula budaya ini sendiri juga sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bersumber dari tradisi suatu agama tertentu, namun ada pula yang mengatakan budaya ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Mengenai asal-muasal budaya Valentine Day itu ada banyak versi yang beredar. Yang sangat terkenal adalah budaya ini bermula pada abad ketiga Masehi saat Raja Romawi yang bernama Claudius menghukum pancung seorang pendeta bernama Santo Valentin pada tanggal 14 Februari. Santo Valentin dihukum pancung karena menikahkan seorang prajurit muda, yakni peserta wajib militer kerajaan yang ingin menikah. Pada saat itu, tindakan Santo Valentin dianggap melawan peraturan kerajaan. Claudius sedang gencar menghimpun anak muda untuk mau menjadi tentara kerajaan guna menaklukkan kerajaan yang lain. Namun, hanya sedikit anak muda yang ingin menjadi prajurit. Claudius berpikir, jika anak muda dilarang menikah, maka ia akan sukarela menjadi prajurit kerajaan, karena hatinya tidak lagi terpaut dalam keluarga. Disebutkan juga, asal-usul tradisi Valentine sebenarnya berawal dari sebuah festival berdarah dan mengerikan, bernama Lupercalia. Lupercalia adalah festival pagan kuno yang diadakan tiap tahunnya di Roma pada 15 Februari. Hari Valentine dipercaya oleh beberapa sejarawan sebagai cabang dari festival ini. Tidak seperti Valentine, Lupercalia adalah perayaan berdarah yang dipenuhi dengan kekerasan, seksualitas, perjodohan, dan hewan kurban. Festival ini bertujuan menangkal roh jahat dan melawan ketidaksuburan, dan dirayakan pada abad 6 sebelum Masehi. Seorang sejarawan bernama Noel Lenski dari University of Colorado di Boulder mengatakan bahwa orang-orang yang merayakan Lupercalia dalam kondisi mabuk dan telanjang. Para wanita muda akan berbaris, dan pria memukuli mereka, ujar Lenski. Hal itu dipercaya akan membuat para wanita itu subur. Lebih parah lagi, perjodohan dalam festival itu digelar dalam bentuk lotre, dengan para pemuda mengambil nama-nama wanita dari sebuah wadah. Pria dan wanita muda itu akan dipasangkan selama festival berlangsung dan bahkan bisa jadi berlangsung lebih lama. Lalu bagaimana kebiasaan masyarakat kita di Indonesia sendiri pada perayaan Hari Valentine? Tentu tidak sedikit kita jumpai, utamanya oleh para pasangan muda dan mudi. Banyak orang yang melindungi perayaan ini dengan mengatakan banyak yang tidak mendekati zina dengan pacaran sehat dan lain sebagainya. Hal ini merupakan dusta dan hanya menutupi kebatilan. Fakta membuktikan bahwa memicu zina di kalangan anak muda sangat masif. Belum lagi kampanye-kampanye yang berbau zina itu tersebar dengan mengatasnamakan Hari Cinta. Kemudian, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur nomor 3 tahun 2017, diperingatkan bagi umat muslim bahwa haram hukumnya merayakan Hari Valentine setiap tanggal 14 Februari. Hal tersebut menganut pada 3 hal, yaitu Hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam. Hari Valentine dinilai menjerumuskan pemuda muslim pada pergaulan bebas seperti seks sebelum nikah. Hari Valentine berpotensi membawa keburukan. Fatwa haramnya Hari Valentine ini dibuat berdasarkan tuntunan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Salah satunya hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan, barang siapa yang menyerupakan diri pada suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sementara itu, dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64, Allah berfirman bahwa penting bagi umat muslim untuk mempertegas jati diri sebagai seorang Islam dengan berperilaku sesuai tuntunan.
serta menolak menyerupai identitas agama lainnya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 64. Dalam hadis menyatakan, menyerupai orang-orang kafir adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Terlepas dari asal mulanya, inti dari Valentine adalah mengistimewakan satu hari tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dikasihi. Dalam Islam tidak pernah mengkhususkan hari dan tanggal tertentu untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Islam mewajibkan umatnya untuk menunjukkan cinta kasih itu setiap hari dan setiap saat. Bukankah di dalam Islam ada tuntunan untuk memulai segala sesuatu dengan mengucap kalimat basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Salah satunya, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu saja, cara merayakan kasih sayang menurut agama Islam itu berbeda dengan cara kaum jahiliyah dengan merayakan cinta kasihnya. Salah satu cara menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua adalah dengan menghormati dan memperlakukan mereka dengan mulia. Cara menunjukkan kasih sayang kita kepada yang lebih muda adalah dengan membimbing mereka agar selalu teguh di jalan Allah SWT. Dapat kita simpulkan, perayaan Valentine Day adalah perayaan yang sangat dekat dengan zina yang dilarang keras oleh Islam. Oleh karenanya, perayaan yang demikian juga dihukumi haram. Anak-anak muda yang mengikuti hal ini, sebenarnya mereka adalah korban dari hantaman gelombang budaya sesat dan jahiliyah. Alangkah baiknya jika dimulai dari diri kita sendiri, dengan memberikan contoh berkasih sayang, baik berupa nasihat dan tingkah laku yang nyata untuk orang-orang terdekat di sekitar kita, untuk anak, cucu, penerus generasi yang bermanfaat bagi keluarga, agama, dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Dengan menambah pengetahuan tentang hal ini, semoga dapat memperkuat keimanan kita dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.